Aktivitas supranatural yang terjadi bahkan sampai pada tahap kerasukan. Hal ini dibuktikan dengan seringnya peristiwa kesurupan terjadi pada orang-orang sekitar, termasuk salah satunya terjadi pada mantan pekerja. Kesurupan buaya katanya. Dari sini, Iya, buaya, buaya sama macan. buaya sama macan. Soalnya nyakar-nyakar kan ke tempat tidur. Lantas, apakah sosok perempuan di pinggiran tepi kolam renang memiliki peristiwa yang akan diungkap? Serta alasan sosok tersebut bersemayam di tempat ini. Kalau ceritanya itu kebanyakan sih yang nangis-nangis aja ya, Perempuan lagi. perempuan. Ini kayak kolam berenang anak kecil ya. Iya, iya. Tapi si sosok gaun itu malah masuk ke bawah sana. Permisi. Wow. Oke. Oh, kamu nyium bau aneh nggak, Nat? di Iya, sini? aku nyium kayak ini apa ya? Halo. Ya. Oke. Sekarang di hadapan sini ada sosok laki-laki berpakaian sangat rapi, lengkap, memakai kemeja coklat, tangan panjang, tinggi, berkumis, memakai topi, memakai celana coklat, dan sepatu yang lumayan tebal. Melihat ke arah kita dan tersenyum. Aku dengar suara lagi. Dentuman. Jadi di belakang sana ada sosok perempuan yang memakai gaun sangat besar serta petikut seperti gaun pernikahan. Dia berbicara mengulang-ulang kata, ben Savi, ben Savi. Dan dia melakukan gaya seperti ini. Nah, itu maksudnya apa, Fris? Menurut aku saat ini makhluk yang ada di belakang kita, mereka memang agak menjaga jarak. Karena dominan dari mereka itu hanya menunjukkan kalau dulunya ini adalah tempat aslinya mereka. Sosok laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kalau laki-laki ini, dia menjadi sosok yang hanya ada di sini. Tapi kalau yang di belakang, perempuan itu dia cenderung lebih ke arah yang negatif. Oke, jadi dia sosok dominan dan dia punya energi negatif, artinya dia yang suka menampakkan dirinya ke orang-orang yang pernah ada di sini. Perlahan tapi pasti rasa penasaran Frisly membuat kami mencoba mendekati sosok perempuan dengan gaun teruntai. Jangan kayak gitu dong. Kalau kamu mau diceritain harus tetap baik-baik. Entah apa yang dirasakan Frisly, namun terlihat sosok perempuan dengan gaun seolah tak bersahabat. Fris, Oh, kita ini makin kamu ngedeket. Iya, baru aku mau bilang ini kayaknya kita makin ngedeket ke sana dan masih ada sosok pria itu. Sosok pria itu sekarang memang udah pindah ke belakang kamu, Nat. Tapi menurut aku kamu lebih baik di sini. Karena kalau di sini Kenapa? Ada sosok lain lagi? sosok perempuan yang pakai petikut itu yang berjalan sambil memegang tangan. Lagi-lagi dia seperti marah, menunjukkan wajah marahnya. Karena mungkin kita malah memilih untuk semakin mendekat ke arah dia. Sedangkan selama tempat ini sudah ditutup, nggak pernah ada orang yang mau untuk turun ke sini, Nat. Oke, tadi kamu sempat bilang sama aku kalau dia ngomongnya sepertinya pakai bahasa asing ya. Itu dari mana, Fris? Belanda. Oh, Karena kata-kata itu udah nggak asing untuk aku dengar ya. Ben dia memberitahu bahwa nama dia Zafi. dan ada hubungannya nggak sosok laki-laki ini sama sosok perempuan Belanda ini? Aku yakin ada. Dan perempuan ini adalah makhluk yang suka mengganggu orang-orang di sini, bukan, Fris? Pertanyaan kamu barusan membawa dia pindah tepat ke belakang sana. Mungkin ada sesuatu yang mau dia ceritain dan dibahas di tempat sana kali ya, Nat. Oke, berarti kita ikutin aja dia ke sana. Ya, baik. Pelan-pelan, Nat. Dan
Hati-hati ya. Seolah tak ingin dikuak keberadaannya, sosok perempuan dengan gaun terus berpindah tempat. Sama halnya dengan peristiwa di mana area ini sempat ingin dijual, namun sayangnya calon pembeli yang datang mengurungkan niat setelah mengalami gangguan. Ada orang tertarik sama tempat ini, dia pengen beli, entah mungkin dia ngerasa terganggu atau risiko atau gimana, ya dia nampakin, sampai orang itu nggak berani datang lagi ke sini. Lantas, apa yang coba disembunyikan oleh sosok perempuan bergaun? Sebelum tempat ini dibangun, sosok ini datang ke mimpi, berusaha untuk menyampaikan bahwa dia membutuhkan teman. Sekarang aku nggak langsung komunikasi sama dia, tapi yang membantu komunikasi antara aku dengan dia itu adalah sahabat kecil aku, Marsha. Jadi Marsha bilang kalau Fishy, dia sangat suka tempat ini. Dia meminta teman, dan yang membuat dia lebih suka ketika ini dibangun menjadi kolam renang. Jadi adanya air itu menambah mereka untuk semakin nyaman berada di titik ini, Nat. Aku dapat informasi tentang tempat ini. Oke. Kalau di kolam berenang pernah ada kejadian anak kecil meninggal. Anak kecil meninggal. Iya. Sebetulnya itu meninggalnya kenapa, Fis? Marsha? Tidak di sebelah sini. Iya di sini. Anak kecil laki-laki di tahun 2011 ditarik untuk mengikuti, dibuat jongkok mendekat, tangannya panjang, ditarik. Ada event, jadi memang lokasi untuk kolam renang kita tutup. Entah kenapa satu ketika tiba-tiba anak itu kok ada di dalam sama kakaknya gitu. Penjaga juga ketiduran, dia teriak, ada anak tenggelam. Akhirnya kita datang ke sini, kita lihat udah nggak ketolong lagi. Berisik banget dari tadi, ampun. Ada yang gerak di situ, Nat. Banyak banget. Seketika gangguan seperti suara terdengar jelas. Tadi tuh di sini ada gerak. Gerak. Ada. Wait. Hah? Kelereng. Kamu bisa nemu kelereng di sini?